Langsung saja saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari ini di studio telah hadir tamu-tamu saya yang saya kasihi, yaitu Bapak Dwi Krismawan dan Ibu Betania Eden Teno. Selamat datang di studio, Pak Dwi. Selamat datang. Puji Tuhan. Dan Ibu, puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kedatangan kedua hamba Tuhan, Pak Dwi dan Ibu Betania, nama panggilan mereka adalah Dwi dan Ibet, dan biarlah sore hari ini kita mendengarkan kesaksiannya. Kenapa mereka ada di sini? Tentu ada sesuatu yang pernah dialami, mimpi, peristiwa, pengalaman. Hidup adalah sebuah perjalanan. Kalau boleh, saya ingin kita mengenal pertama adalah Pak Dwi. Dwi, apa kabar? Boleh cerita sedikit? Puji Tuhan, baik. Semenjak kecil saya memendam impian ingin menjadi seorang pilot. Karena impian itu, akhirnya saya masuk ke salah satu pendidikan penerbang di daerah Curug, Tangerang. Dan saya mengikuti pendidikan tersebut 1 tahun lebih. Dan akhirnya pada tanggal 28 Januari tahun 97, di penghujung pendidikan saya, di mana tinggal 3 bulan lagi saya akan diwisuda, saya mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan. Kecelakaan pesawat? Betul. Kecelakaan itu merenggut impian saya, bahkan merenggut tubuh saya, sehingga saya mengalami memiliki fisik yang tidak sempurna sampai saat ini. Pengalaman yang luar biasa, tentu sangat menggoncang hidup seorang muda yang bernama Dwi. Tapi hadir di sini juga istri tercinta. Mungkin dulu bagaimana? Wimbet bisa cerita sedikit. Saya mengenal Dwi itu tahun 96, 3 bulan sebelum terjadinya kecelakaan. Masa perkenalan yang begitu singkat, ya, yang pada saat itu saya juga belum hafal betul wajahnya, karena dalam waktu 3 bulan itu saya baru 4 kali ketemu, ya. Jadi saya masih jadi mahasiswi di salah satu sekolah tinggi teologi, Dwi jadi siswa di sekolah penerbang Curug. Dia di asrama, saya pun di asrama. Perjumpaan yang terjadi di Bali yang sebentar ternyata berkesan sekali, dan disitulah kami memulai hubungan sebagai sepasang kekasih. Tapi ternyata hubungan kami berdua tidak direstui oleh kedua orang tua Dwi karena suku yang berbeda, gitu, dan ada pemahaman-pemahaman tersendiri. Boleh cerita sedikit, Dwi, kenapa itu pesawat jatuh? Bukankah seorang pemuda yang sudah terlatih, dan kita akan lihat dari gambar yang ada, apa yang Dwi alami, kenapa bisa jatuh? Kan bukan sudah terlatih begitu hebat. Iya. Betul. Dampak dari kecelakaan tersebut, saat ini saya memiliki fisik seperti ini. Dan penyebab dari kecelakaan tersebut ada banyak faktor. Yang pertama, cuaca. Karena pada saat kami terbang, saya dan instruktur, itu cuaca kurang bagus. Jadi banyak awan tebal. Dan yang kedua ada faktor human error. Di mana instruktur membawa pesawat itu sampai keluar jalur dari tempat kami latihan dan membawa pesawat sampai masuk ke dalam awan. Dan untuk pesawat kecil, untuk masuk ke dalam awan itu ada suatu hal yang mungkin fatal. Risiko tinggi. Betul, risiko tinggi. Dan akhirnya di balik awan itu pesawat yang kami naiki menabrak punggung gunung gede. Waktu tertabrak, apa yang terjadi selanjutnya? Pada saat impact, saya hanya sempat ingat brak, dan saya pingsan. Dan pingsan, kemudian saya sadar. Dan pada saat itu saya melihat ada kobaran api yang begitu besar mengelilingi saya. Dan saya berusaha melepaskan seat belt, namun saya tidak kuat. Dan akhirnya saya pingsan lagi. Dan kemudian untuk waktu yang cukup lama saya terbangun. Dan pada saat itu saya langsung berteriak, Tuhan tolong. Wah, masih ingat Tuhan ya? Iya, betul. Dan kemudian satu hal yang luar biasa, saya memiliki kekuatan untuk melepas seat belt. Dan saya langsung loncat menembus windshield atau kaca depan itu. Dan saya terguling-guling karena posisi yang curam. Dalam kondisi kebakar tentunya. Betul, dalam kulitnya terbakar sehingga sudah terkelupas oleh batu-batu maupun pohon-pohon. Dan satu hal yang luar biasa bahwa pada saat saya bertanya apakah windshield pesawat tersebut hancur, ternyata penduduk mengatakan bahwa windshieldnya itu masih utuh. Jadi
saya keluar dari pesawat itu adalah Kuasa suatu Tuhan. kuasa Tuhan karena Kuasa pertolongan Tuhan. Dan tentu ini lukanya sangat parah, dan setelah itu apa yang terjadi selanjutnya? Dan Mungkin Dwi nggak ingat secara detail, tapi mungkin juga ingat begitu. betul, satu hal yang saya ingat bahwa waktu itu saya mengalami luka bakar 50% dari tubuh saya sampai grade 3, sehingga sampai jaringan tanduk sampai ke tulang. Dan saya mengalami koma di rumah sakit 3 hari, dan itu adalah masa-masa yang sangat kritis. Oke, pada saat itu di mana Ibet ada di situ? Pada saat terjadi kecelakaan, saya langsung susul Dwi ke rumah sakit, dan ternyata di situ saya cuma mendapati kabar Dwi dalam kondisi yang amat sangat kritis ya, luka bakarnya begitu dalam, dan ternyata di situ pada saat saya mencoba untuk tahu kondisi Dwi, saya dihalangi sama orang tuanya, jadi saya ditolak kehadirannya. Jadi 3 hari 3 malam saya cuma bisa menebak-nebak kondisi Dwi di luar ruang ICU. Dan hari keempat saya dapati kabar bahwa suhu badan Dwi naik sampai 40 derajat dan dokter angkat tangan. Ya, pada akhirnya yang terburuk telah terjadi. Gitu ya. Dwi tidak bisa diselamatkan, Dwi meninggal. Ya. Jadi pada saat saya penasaran pengen tahu kondisi Dwi, saya tetap ditolak sama orang tuanya. Jadi penolakan itu ya saya diminta untuk keluar gitu, saya ditarik, diseret dari ujung ke ujung ya. Dan pada saat itu orang tuanya bilang, jauhi anak saya, kamu pembawa sial. Gitu. Dan kondisi saat itu adalah meninggal. Iya, meninggal. Di rumah sakit mana? Di rumah sakit Glen Eagles, Siloam, Lipo Karawaci. Pak Dwi sendiri tidak dapat merasakan apa-apa waktu itu? Tidak, jadi blank aja gitu. Blank aja ya, Iya. karena koma, meninggal ya. Iya. Baik, lalu apa yang, sekarang kan dalam kondisi begini gagah nih, apa yang terjadi? Mungkin dalam kondisi tertolak dan sudah tidak ada harapan lagi gitu ya. Di situ saya tidak tahu apa yang menggerakkan saya untuk datang meminta sesuatu kepada Tuhan. Di depan ruang ICU itu ada kapel kecil. Di kapel itulah dalam tangisan saya tumpahkan semuanya kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, jangan ambil calon pilot saya, kembalikan dia kepada saya. Dan pada saat itu saya terbawa dalam satu janji kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, jika Engkau kembalikan dia kepadaku, aku berjanji pada saat ini juga aku akan dampingi dia apapun yang terjadi selama-lamanya. Begitu saya selesai berdoa, ternyata saya dipanggil. Dwi yang sudah dinyatakan mati secara medis gitu ya, klinis gitu. Pada saat itu dia bangkit dan dia langsung memanggil nama saya. Dan disitulah dokter berkata, seharusnya pita suara dia rusak total. Tapi Anda melihat bahwa Tuhan bukan cuma membangkitkan dia, tapi memulihkan pita suara dia. luar biasa. Seorang yang itu dalam kondisi pasti diverban, dalam keadaan yang mengerikan. Coba. Mengerikan. Jadi pada saat saya hadir, saya melihat dia hitam legam gitu ya, dan kupingnya ini hilang dua-duanya, kelopak matanya dua-duanya terbakar, karena ternyata dari kesaksian dia itu terbakar dalam kobaran api 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam, 50% sampai derajat 3 ya. Dan pada saat itu dokter berkata, cuping hidungnya hilang, kelopak matanya terbakar, kupingnya dua-duanya hilang, bibir di bagian bawah ini hilang, giginya di depan ini nggak ada. Dan ada bekas bolongan di lehernya. Dokter bilang ini untuk supaya asap hitam di paru-paru itu keluar. Ternyata Tuhan dengar doa itu dan Tuhan jawab. Yang pertama sekarang bangkit dari antara kematian ya. Para pemirsa, saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan kisah yang sangat menarik bagaimana Tuhan memegang dan menghidupkan seorang yang sudah mati dalam kecelakaan yang begitu fatal, kita akan dengarkan sebuah pujian selanjutnya.